Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-16, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bagaimana supaya kita mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara, kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita perlu pertolongan dari otoritas yang lebih tinggi. Kita perlu pertolongan dari kuasa yang lebih tinggi, dan pertolongan yang menjamin, yang berkuasa, yang sanggup melakukan perkara yang paling mustahil sekalipun, adalah pertolongan daripada Tuhan. Itu artinya saudara, di dalam kehidupan ini kita perlu pertolongan Tuhan. Siapapun kita, sekuat apapun jabatan kita, kita manusia terbatas yang dalam hitungan detik segala kekuatan kita bisa lenyap, segala jaminan yang ada di sekeliling kita bisa lenyap. Dan hanya Tuhan yang sanggup menjamin kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah pagi hari ini saudara, kita menyadari betul bahwa kita manusia terbatas dan kita perlu pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin saudara, ada di antara kita saat ini yang ada dalam situasi yang sangat sulit, dalam situasi yang sangat berat, oleh karena masalahkah, oleh karena persoalankah, oleh karena penyakitkah, oleh karena beban ekonomikah, oleh karena masalah keluargakah, dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini dengar saudara, bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong saudara, ada Tuhan yang siap menolong saudara. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara punya Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara? Kerinduan dan harapannya saudara, melalui renungan ini saudara mengerti bagaimana saudara mengalami pertolongan Tuhan, dan pada akhirnya saudara benar-benar mengalami pertolongan dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian dari saudara, bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara ketika saudara belajar prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan menerapkannya dalam hidup saudara. Ataukah mungkin selama ini saudara telah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dari teks firman Tuhan ini, dan saat ini saudara sudah melihat dan mengalami pertolongan Tuhan itu saudara? Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bahwa Tuhan menolong kehidupan kita.
Saya akan membaca firman Tuhan ini, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara gampang memahaminya. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Ibrani pasal yang keempat, mulai ayat 14 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana penulis Ibrani ini menegaskan kepada penerima surat Ibrani bahwa kita bisa mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saya percaya, saudara, setiap kita merindukan mengalami di mana Tuhan menolong kita, di mana kita mengalami pertolongan pada waktunya. Dan hari ini firman Allah menegaskan bahwa kita bisa mengalami kasih karunia dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Hari ini apapun kondisi saudara, bagaimana sulit pun, seberapa mustahil pun keadaan saudara saat ini, ada kasih karunia yang akan dinyatakan dalam hidup saudara, dan saudara bisa mendapat pertolongan saudara pada waktunya. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, saudara bisa mendapatkan pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Saudara, saya percaya kita merindukan pertolongan itu, dan saya pun rindu ketika saya memberikan renungan ini, ketika saya menjelaskan renungan ini, saudara memahami firman Tuhan dan kemudian berkomitmen menerapkan firman Tuhan, dan pada akhirnya saudara mengalami pertolongan Tuhan yang akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan saudara memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Bagaimana supaya dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam hal apapun itu, kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Nah, saudara, kita akan melihat ada 3 hal yang saya rindu kita akan belajar. Sekali lagi dikatakan, dan menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Itu ditegaskan di ayat yang ke-16. Dan sebelumnya, mulai ayat 14, penulis Ibrani ini menegaskan apa saja yang harus kita alami, apa saja yang harus kita miliki, apa saja yang harus kita lakukan supaya pada akhirnya kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Yang pertama, saudara, di ayat yang ke-14, di sana ditegaskan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Saudara, bagaimana untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Ditegaskan di ayat 14 ini adalah kita sekarang mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus anak Allah. Jadi untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus memiliki imam besar agung dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Apa maksudnya memiliki imam besar agung? Memiliki Yesus yang menjadi pengantara. Imam besar itu tugasnya adalah menjadi pengantara antara Tuhan dengan umatnya.
Ketika umatnya berdosa, maka imam besar yang akan berdoa, yang akan memohon pengampunan kepada Allah. Itu yang terjadi di perjanjian lama, saudara. Ketika umat-umatnya memohon sesuatu, maka imam besarlah yang akan menyampaikan permohonan itu kepada Allah. Ketika umat-umatnya mau mempersembahkan sesuatu, maka imam besar yang akan menyampaikan persembahan itu kepada Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa imam besar itu menjadi pengantara antara Allah dan umatnya. Dan saat ini, saudara, kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini, firman Allah menegaskan bahwa kita telah memiliki imam besar agung, yaitu Allah sendiri. Dia yang telah melintasi langit, artinya dia yang telah turun dari sorga ke dunia dan rela mati di kayu salib untuk mengampuni kita, untuk menyucikan kita, untuk menghapuskan dosa kita. Dialah imam besar agung kita, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Dia rela mati, dia rela mengorbankan segalanya bagi kita, saudara. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara memiliki Yesus sebagai imam besar agung dalam hidup saudara? Sudahkah saudara memiliki Yesus yang telah menjadi pengantara antara saudara dengan Tuhan? Artinya dia telah menanggung dosa saudara, dia telah menanggung segala beban dosa saudara. Saudara, apakah saudara sudah punya Yesus yang telah menyelamatkan saudara? Bagaimana supaya saya dan saudara memiliki imam besar, yaitu Yesus sebagai imam besar dalam hidup kita? Kita harus percaya, kita harus beriman sungguh-sungguh kepada Dia, bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang telah turun dari sorga, yang telah rela mati di kayu salib, berkorban bagi kita, menyerahkan segalanya bagi kita. Dan kita percaya bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka dengan begitu kita telah memiliki imam besar agung yang telah menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Saat ini, saudara, saya mau saudara semua yang mendengarkan renungan ini memastikan, apakah saudara sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara? Apakah saudara sudah percaya bahwa Yesuslah yang telah turun mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara? Apakah saudara percaya bahwa dosa-dosa saudara sudah dihapuskan dan nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan? Apakah saudara sudah percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga karena Yesus telah menanggung dosa-dosa saudara? Itu yang hari ini yang terpenting yang saya rindu saudara pastikan. Kalau saudara belum percaya saat ini, mari datang merendahkan diri kepada Tuhan. Dia menerima setiap kita, saudara, siapapun kita, sebesar apapun dosa kita, sehitam apapun kehidupan kita di masa lalu. Saat ini ketika engkau sujud di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidupku yang berdosa ini. Aku datang sujud di kakimu memohon pengampunan. Engkau Allah yang menanggung dosaku. Aku percaya engkau mati di kayu salib untuk menanggung dosaku. Aku percaya namaku tertulis di kitab kehidupan karena engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Mari datang kepada Tuhan, rendahkan diri saudara, pastikan saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan pengakuan itu saudara nyatakan dalam hidup saudara. Jadi yang pertama, saudara, untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya, yang pertama, miliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sebagai imam besar agung saudara. Percaya kepada Yesus sebagai imam besar agung saudara. Yang kedua, saudara, yang harus ada pada kita, dikatakan masih ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Dan kemudian dikatakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, hal kedua yang ditegaskan di sini, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Di mana di dalam gereja mula-mula pada masa itu, saudara, seringkali mereka harus menghadapi masa-masa sukar. Apalagi pada waktu itu harus bertaruh nyawa, harus menderita dan sebagainya. Itu sebabnya seringkali di dalam surat-surat
Baik dalam surat Paulus, baik dalam kitab Ibrani ini maupun surat-surat yang lain, seringkali ditegaskan tentang keteguhan iman, ketekunan, kekuatan di dalam Tuhan, supaya mereka tetap kuat sekalipun mereka harus menderita. Dan itu juga yang ditegaskan di sini, saudara. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Jadi apapun yang engkau alami, apapun yang engkau hadapi, teguhlah berpegang kepada iman kita, bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat penolong kita. Sebab dikatakan ayat 15, saudara, bahwa imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya apa? Ditegaskan di sini bahwa imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia menjadi pengantara akan menolong kita. Karena dialah pengantara kita, dia yang akan menolong kita. Dan dia merasakan apa yang kita rasakan. Penderitaan, keberatan, beban hidup, persoalan, sakit kita, kesedihan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Itulah imam besar kita. Itulah Yesus sang imam besar kita, saudara. Itu sebabnya dalam situasi apapun, seberat apapun beban kehidupan kita, firman Allah ini menegaskan, tetaplah berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Jangan pernah goyah. Betapa berat pun, betapa sulit pun kehidupan saudara, jangan pernah goyah. Tetap teguh berpegang kepada pengakuan iman kita, saudara. Jangan pernah goyah. Dia imam besar kita, dia sanggup menolong kita, dan dia merasakan apa yang kita rasakan, dan dia pasti akan menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Dan yang terakhir di ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, yang ketiga yang ditegaskan di sini adalah supaya kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Artinya mendekatkan diri, berserah kepada Tuhan. Karena kita telah mempunyai imam besar agung yang menjadi pengantara bagi kita, yang melayakkan kita, yang menyucikan kita, yang menguduskan kita. Dan sekarang kita tidak perlu takut lagi. Oleh karena Allah telah menguduskan kita, maka kita kudus dan layak untuk berada di hadirat Tuhan, layak untuk dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, gunakan waktu dan kehidupan saudara untuk menghampiri takhta kasih karunia, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saat ini, saudara, apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Apapun yang saudara alami, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Apapun beban persoalan yang menindih kehidupan saudara, tetap dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Seberapa sulit pun saudara melangkah, tetaplah berlari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika saudara menjauh dari Tuhan, bersungut-sungut, protes, dan menjauh dari Tuhan, maka masalah yang jauh lebih besar akan menunggu dan menimpa kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan yang indah, yaitu bagaimana kita mendapatkan pertolongan kita dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Hari ini kita ditolong, besok kita ditolong, lusa kita ditolong, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai akhir hidup kita. Kita mengalami pertolongan tepat pada waktunya. Bagaimana kita mengalami itu? Yang pertama, pastikan saudara memiliki Yesus sebagai imam besar saudara, yang menjadi pengantara saudara dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan yang kedua, pastikan saudara teguh berpegang kepada pengakuan iman itu. Artinya apapun yang terjadi, saudara tidak mau goyah, karena Yesus yang menjadi imam besar kita bisa merasakan apa yang kita rasakan, dan dia akan menolong kita. Dan yang ketiga, dekatkan diri kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Biarlah pertolongan Tuhan nyata
dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam usaha saudara, saudara mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara pastikan saudara menantikan pertolongan itu dalam kehidupan saudara. Miliki iman besar, tetap teguh berpegang kepada iman, dan kemudian dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama untuk kegiatan kita hari ini. Namun sebelumnya, pastikan saudara berkomitmen menerapkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara melalui renungan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami, dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun,
Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani dalam nama Yesus. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil, Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa,
Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.